Hai teman-teman, namaku Harper. Sekarang umurku 19 tahun. Dan setahun yang lalu aku mendapat tato di bagian paling konyol di tubuhku untuk membuat orang tuaku jengkel. Orang tuaku selalu keras banget, kayak super keras. Aku nggak bisa bergaul bareng teman tertentu karena mereka punya pengaruh buruk ke aku. Aku nggak boleh nginap, aku harus selalu pulang jam 6 sore. Kalau telat 10 menit, aku bakal dihukum selama seminggu. Semua orang menikmati waktu mereka, berpesta, bersosialisasi, menjelajahi bermacam tempat, dan menemukan jati diri mereka. Dan aku duduk bersama orang tuaku makan malam dalam keheningan, sementara mereka membahas tentang apa yang mereka lihat di berita. Dan yang paling bikin aku geram, perlakuan mereka sangat beda ke kakakku. Dia boleh pergi ke pesta dan nginap di tempat temannya semalaman. Mereka selalu bilang ke aku kalau anak perempuan gak boleh kayak gitu. Anak gadis harus tetap rendah hati dan suci. Mana ada. Jadi pas umur aku 18, aku pecah aja. Ngerti kan? Semua dimulai dari hal-hal kecil. Mereka biasanya mengendalikan caraku berpakaian. Mereka harus menyetujui apapun yang aku pakai ke sekolah. Jadi aku bakal simpan pakaian terbuka di tasku dan ganti baju di kamar mandi sekolah. Rasanya enak banget akhirnya bisa lepas dari cangkangku karena bisa lakuin hal yang aku mau. Aku bohong ke mereka dan bukannya belajar di perpustakaan, aku pergi ke mall buat ketemu sama teman-temanku. Tapi waktu itu aku berusaha merahasiakan pemberontakanku ini sampai akhirnya mereka tahu. Selama konferensi orang tua guru, mereka diberitahu kalau pakaianku terlihat melewati batas. Jadi mereka langsung bersikap seperti diktator. Setiap pagi mereka periksa tasku, melempar semua isinya di atas meja, meriksa HP-ku dan pesan-pesanku, menyuruhku untuk mengambil foto aku lagi di mana dan bareng siapa setiap saat. Aku udah nggak tahan. Dan disinilah semuanya menggila. Aku mulai pacaran dengan cowok yang dikenalin sama temanku, Din. Din keren banget, dia punya tato di seluruh tubuhnya dan mengendarai sepeda motor. Jadi suatu kali dia nganter aku pulang dan orang tuaku melihatnya. Ibuku keluar, mulai berteriak, mencaci maki, mengata-ngatai dan mengancamnya kalau dia akan memanggil polisi kalau dia melihat Din lagi. Saat itu juga aku putusin, apa-apaan ini? Kenapa aku repot-repot berusaha menyenangkan mereka? Aku ketawa, bilang ke ibu, semoga sukses nelpon polisinya. Naik ke sepeda motor lagi dan kami pergi. Aku dengar ibuku berteriak seperti orang gila dari kejauhan dan rasanya enak banget. Aku merasa bebas, tapi petualanganku nggak berakhir di situ. Kita pergi ke rumahnya dan nginap di sana sepanjang malam. Orang tuaku mengirimkan selusin pesan. Waktu kamu 5 menit. Kalau nggak pulang, nggak usah balik ke rumah lagi. Aku baca dengan lantang ke Din dan kita ketawa. Aku foto rumahnya, rokok berserakan, dan lukisan gelap di dinding. Dan kirim ke mereka bilang, aku nggak bakal pulang. Ayahku lihat pesannya dan mulai menelponku tanpa henti. Aku sempat pikir mau blokir dia, jujur. Tapi rasanya enak banget lihat mereka jadi gila. Mungkin mereka bakal tahu gimana rasanya aku tinggal bersama dan ngikutin aturan mereka. Dan kemudian aku lihat mesin tato di atas meja di rumah Din. Aku punya ide cemerlang. Sekarang ku harap nggak pernah mikir gitu. Din bilang ke aku kalau dia mentato teman-temannya di rumahnya. Jadi aku saranin, kenapa nggak lakuin ke aku? Lebih bagus lagi, kenapa nggak di tempat yang belum pernah kamu tato sebelumnya? Kayak sedikit di bagian atas bagian pribadiku. Dia juga jadi semangat. Kami putuskan tatonya harus sepasang sayap keren. Karena aku telah bebas. Dia mulai mentato. Dan aku hampir nangis. Sakit banget. Tapi aku gak mau kelihatan kayak anak cengeng. Jadi aku nahan sakitnya gak bersuara. Setelah beberapa jam, tatonya selesai. Dan jujur, aku gak pernah merasa lebih hidup dan bahagia. Tapi kemudian kami mendengar mobil berhenti. Aku intip lewat jendela dan lihat orang tuaku. Apa-apaan? Din nampak ketakutan. Dia mulai bergumam seperti, dengar, aku gak mau terlibat masalah. Gak berurusan dengan polisi, paham kan? Jadi aku keluar untuk bicara dengan mereka sendirian. Ayahku mengambil tanganku dan memaksaku duduk di kursi mobil. Saat itu aku tahu kalau mereka melacak HP-ku. Kita sampai di rumah. Orang tuaku mulai berteriak kalau aku harus mulai mengepak barang-barangku. Tapi aku gak peduli. Aku mengalami malam yang paling indah dan rahasia yang gak bakal mereka tahu. Ayahku hanya menyuruhku ke kamar dan segera setelah aku masuk, dia mengunci pintunya. Maksudku serius.
Mereka menjarain aku. Aku baring di tempat tidur, dengar mereka menjerit, tapi aku merasa senang. Aku merasa aku udah menang. Sampai paginya, aku mulai merasakan gatal. Aku periksa tatoku dan melihat kalau tatonya bengkak. Ini kenapa? Aku coba mandi, tapi nggak membantu sama sekali. Aku coba telepon Din, tapi dia ternyata memblok aku. Mungkinkah aku keliru? Aku coba menenangkan diri tetap di tempat tidur sepanjang hari. Orang tuaku bahkan gak meriksa aku. Mereka mungkin lagi memutuskan gimana cara menghukumku. Gatalnya menjadi semakin buruk. Apa yang harus dilakukan? Aku gak bisa kasih tahu mereka. Aku merasakan hawa panas dan dingin. Aku mulai menggigil. Keesokan paginya, rasanya seperti mimpi buruk. Ibuku datang untuk lihat aku lagi ngapain. Dan langsung nelpon panggilan darurat. Semuanya buram banget. Aku ingat melihat ibuku mengambil beberapa pakaianku dan menaruhnya di dalam tasku. Aku merasa begitu sendirian dan sengsara. Dia ninggalin aku, ibuku mengepak barang-barangku. Mereka bakal ninggalin aku yang sakit di rumah sakit sendirian. Dan aku bahkan gak tahu apa yang terjadi padaku. Aku ingat rumah Din yang kotor dan apa yang kubaca di internet. Ya Tuhan, dia bisa saja menularkanku HIV atau hepatitis. Dokter mulai menanyakan berbagai pertanyaan ke aku. Aku merasa malu banget dan takut. Aku beneran gak mau ngasih tahu dia tentang tatonya dan di mana lokasinya. Tapi aku gak bisa milih. Jadi aku tunjukin ke dia. Aku pengen mati karena malu. Dan ternyata tatonya kena infeksi. Tapi bakal sembuh sendiri. Dia bilang ke aku untuk tinggal di rumah sakit untuk sementara sampai demamnya turun dan resepkan aku antibiotik. Aku baring di ranjang rumah sakit. Nangis, mewek karena aku merasa kesepian. Barang-barang yang dikemas ibuku ada di lantai. Dan aku di sini sendirian, gak punya rumah. Hidupku terasa seperti mimpi buruk. Sampai aku lihat ibuku bicara dengan dokter di aula. Dia datang ke kamarku dan aku bingung banget. Aku yakin dia udah pergi. Aku bergumam dengan air mata. Aku kira mama ngusir aku. Wajahnya tampak khawatir. Dia ternyata senyum ke aku dan bilang, "Jangan konyol." Lalu dia peluk aku. Aku nggak ingat kapan terakhir kali dia meluk aku. Walaupun orang tuaku keras banget, di malam yang paling mengerikan dalam hidupku, mereka tetap di sisiku. Mereka mencintaiku, mereka merawatku. Aku bilang maaf ke mereka, dan akhirnya tertidur melihat dua wajah penuh kasih di depanku. Aku udah merusak tubuhku secara permanen, dan gak bakal bisa menghapus gambar mengerikan ini dari bagian pribadiku. Tapi setidaknya aku belajar bahwa mereka yang benar mencintaimu akan tetap bersamamu di waktu senang maupun susah. Walaupun saat ini kita semua terlalu malu untuk membahas tatoku, aku harap suatu hari kita akan bisa tertawa tentang semua ini.